Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krisintia Telsiana Wasti Sampo. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan usaha yang saya geluti selama 2 bulan belakangan ini. Nah, saya menjual pakaian preloved. Pakaian preloved itu apa? Nah, pakaian preloved itu adalah pakaian bekas yang kualitasnya masih bagus dan masih layak dipakai. Yang saya jual diantaranya itu rok, yuken, celana, dan baju. Saya memulai usaha ini terinspirasi dari hobi saya yang suka kerombengan, dan apalagi di masa pandemi ini orang-orang juga malas untuk keluar rumah, sehingga ini pun menjadi peluang bagi saya untuk saya menjual pakaian preloved ini, dan saya semakin yakin untuk menjual pakaian preloved ini. Apalagi saya menjualnya itu dengan harga yang murah sehingga bisa dibeli oleh kalangan masyarakat manapun. Nah, langsung saja kita melihat bagaimana proses dalam saya memulai bisnis ini. Jadi saya ke tempat TO tersebut untuk mengambil pakaian, lokasinya di pasar Naikoten. Nah, ini saya sedang memilih-milih pakaian yang akan saya jual. Lalu setelah itu saya membawanya ke rumah untuk dijual. Saya menjualnya itu dengan harga baju 15.000, celana 20.000, rok 25.000, yuken 10.000. Saya telah melakukan penjualan tanggal 5 September hingga 19 Oktober 2020, dan setiap 2 minggu sekali saya akan mengganti stok baru atau pakaian baru, sehingga dalam 2 minggu ini saya telah mengganti stok baru ini sebanyak 4 kali. Saya memulai usaha ini dengan tidak mengeluarkan modal, karena saya pun tidak memiliki uang untuk modal, dan tidak berani untuk meminta kepada orang tua sendiri, sehingga saya mulai kerjasama dengan TO tersebut untuk saya menjual pakaiannya, tapi dengan syarat yaitu saya harus mengembalikan uang pokok dari hasil jualan yang terjual, sehingga saya menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokoknya supaya saya mendapatkan keuntungan. Nah, selama 2 bulan ini keuntungan yang saya dapat sudah lebih dari cukup untuk saya seorang pemula. Kendala yang saya hadapi yaitu saya masih susah dalam membagi waktu dalam melayani pelanggan atau kuliah dan kegiatan-kegiatan di luar rumah yang harus wajib saya ikuti. Oleh karena itu saya masih menyusahkan orang-orang rumah untuk melayani pelanggan, dan untuk sejauh ini belum ada kendala yang terlalu sulit untuk saya hadapi. Baik, untuk melihat studi kelayakan bisnisnya, saya mengambil dari aspek keuangan. Nah, aspek keuangan itu yaitu yang pertama adalah perencanaan kebutuhan dananya. Nah, perencanaan kebutuhan dana yang saya butuhkan yang pertama adalah hanger. Hangernya itu jumlahnya yang saya butuhkan yaitu 5, dan harga perolehannya yaitu 15.000, sehingga total harganya 75.000. Untuk tiang gantung hanger tersebut saya membutuhkan 2 ya, terus dengan harga perolehan 190.000 dengan total harga 380.000. Lalu karpet berukuran 160 dikali 220 dengan jumlah yaitu 2, dan harga perolehannya 80.000 serta dengan total harganya 160.000, dan juga kipas angin 1 buah dengan harga 200.000 sehingga totalnya tetap 200.000, dan jadi total harga semuanya yaitu 815.000. Lalu saya menentukan umur ekonomis, memperkirakan umur ekonomis dari setiap kebutuhan yang saya telah paparkan. Yang pertama adalah hanger 3 tahun,
tiang gantung 4 tahun, karpet 5 tahun, dan kipas angin 3 tahun. Sehingga jumlah penyusutannya yaitu adalah totalnya itu didapat dari total harga dibagi dengan umur ekonomisnya, sehingga saya mendapatkan jumlah penyusutan per tahun dari semua kebutuhannya itu adalah 218.667.000. Nah, saya juga melihat jumlah penyusutannya dari per bulannya, sehingga saya menghitungnya yaitu dari, karena umur ekonominya 3 tahun, sehingga untuk per bulannya yaitu 36 bulan. Jadi jumlah penyusutan per bulannya itu dari total harga dibagi dengan umur ekonomis per bulan. Nah, untuk biaya operasionalnya yaitu yang saya pakai yaitu biaya listrik. Biaya listriknya 50.000, dan juga biaya transportasi yaitu biaya bensin untuk saya pergi ke pasar yaitu 25.000. Nah, itu adalah biaya operasional per bulan, yaitu totalnya 75.000. Biaya operasional per hari yaitu 75.000 dibagi dengan 30 hari yaitu 2.500. Nah, lalu untuk biaya modal kerjanya itu, karena pakaian yang saya dapatkan itu tidak memakai modal, sehingga saya hanya memakai biaya yaitu membeli plastik. Jadi modal yang saya keluarkan dalam setiap bulannya itu hanya 20.000 untuk membeli plastik. Oke teman-teman, untuk penentuan harga pokoknya saya tidak menghitungnya karena saya mengambil dari tangan pertama, sehingga saya menentukan harga jualnya saja. Nah, harga jualnya itu ditentukan dari harga pokoknya ditambah dengan harga operasional ditambah dengan harga pengembangan laba. Jadi harga jual ini saya tidak memarkupnya dengan sembarangan. Itu ada perhitungannya. Nah, langsung saja kita ke perhitungannya saja. Nah, saya kan menjual baju, celana, yuken, dan rok. Nah, yang saya mau contohkannya itu adalah baju. Nah, baju saya membelinya dengan harga pokok yaitu 10.000. Lalu harga operasional yang telah kita hitung itu per harinya 2.500. Lalu harga pengembangan labanya itu adalah harga pokoknya dikali dengan berapa persentase keuntungan yang mau kita dapatkan, seperti itu. Jadi 10.000 dikali dengan untuk baju saya menetapkan pengembangan labanya itu adalah 37,5%. Jadi 10.000 dikali 37,5% adalah 7.500. Jadi harganya adalah 20.000. Jadi harga jual baju yang saya tetapkan yaitu 20.000. Nah, demikian juga untuk celana, rok, dan yuken. Nah, oleh karena itu saya tidak memarkup harga penjualan itu secara drastis. Karena saya tujuannya yaitu tujuan utamanya saya adalah membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkan pakaian yang lebih kekinian seperti itu dengan harga yang murah dan juga bisa dijangkau oleh kalangan dari kecil sampai tua, seperti itu. Dan keuntungan yang saya dapatkan pun untuk bulan pertama saya mendapat keuntungan yaitu sebesar 630.000, dan juga untuk bulan kedua saya mendapat keuntungan yaitu 715.000. Dari studi kelayakan bisnis ini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa bisnis ini sangat mudah untuk dijalankan dan juga sangat layak untuk dijalankan juga. Akan tetapi untuk saya bisnis ini tidak akan berlanjut panjang. Jadi ini adalah modal awal saya untuk saya membangun usaha baru, usaha lain. Karena ini saya ambil dari orang lain, jadi saya mau membangun bisnis saya dari tangan saya sendiri. Terima kasih. Nah, sekian dari proses singkat saya memulai bisnis ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.